Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nona Mauboi. Kali ini saya masih berbicara seputaran parenting kepada anak-anak, dimana kali ini saya ingin berbicara tentang 5 bahasa cinta yang dimiliki oleh anak-anak, dimana dengan mengetahui bahasa cinta dari anak-anak kita akan menjadi orang tua yang bisa memperlakukan anak-anak sesuai dengan bahasa cinta dari mereka, sehingga tangki kebutuhan cinta mereka itu bisa dipenuhi setiap waktunya. Ada 5 bahasa cinta yang tentu saja dimiliki oleh setiap orang. Itu bisa ada yang 2 yang lebih dominan, ada yang bisa 3 yang lebih dominan. Tapi kita bisa mendiagnosa setiap anak dengan kekuatan bahasa cintanya, sehingga kita bisa memperlakukan mereka, menyayangi mereka dengan bahasa cinta yang mereka miliki. Di akhir dari video ini saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana mendiagnosa bahasa cinta yang dimiliki oleh anak Anda, sehingga bunda atau orang tua di rumah bisa mendiagnosa tipe bahasa cinta apa yang dimiliki oleh si anak. Tipe bahasa cinta yang pertama adalah sentuhan fisik. Biasanya anak-anak dengan tipe bahasa cinta ini, dia begitu menyukai ketika orang tuanya menciumnya, mengelusnya, memberikan tepukan di bahunya. Dia merasa bahwa dengan melakukan hal-hal tersebut orang tuanya begitu mencintai dia. Tetapi ada beberapa anak juga yang tidak menyukai hal ini. Dia merasa dia diperlakukan terlalu kekanak-kanakan, terlalu baby dan sebagainya. Jadi ada anak yang menolak hal ini. Jadi orang tua harus mengetahui hal ini. Jika anak Anda adalah tipe anak yang kekuatan bahasa cintanya adalah di sentuhan fisik, maka perlakukan dia dengan hal ini, karena dia sangat merasa betul-betul dicintai oleh orang tuanya ketika orang tuanya mencintainya, mendekatinya dengan sentuhan fisik yang diperlukan. Tipe bahasa cinta yang kedua adalah pemberian hadiah. Ada anak-anak yang begitu merasa dicintai ketika orang tuanya memberikan sesuatu kepadanya. Tentu saja bukan dengan membanjiri dia dengan hadiah setiap waktu, tetapi ketika ada momen-momen tertentu orang tuanya memberikan hadiah, dia merasa bahwa dia benar-benar dicintai oleh orang tuanya, karena memang itu tipe bahasa cintanya. Dia benar-benar mengapresiasi pemberian sekecil apapun itu dari orang tuanya. Contohnya ketika dia berprestasi, orang tua memberikan satu hadiah kecil kepadanya. Anak dengan kekuatan bahasa cinta ini, dia akan benar-benar mengapresiasi pemberian tersebut. Nah, orang tua bisa menilai apakah anak memiliki kekuatan bahasa cintanya di pemberian hadiah. Jika si kecil memiliki kekuatan cinta di bagian ini, maka maksudnya bahasa cintanya adalah di bagian memberikan hadiah, maka biasakan untuk orang tua selalu memberikan sedikit hadiah-hadiah kecil, contohnya menyediakan makanan kesukaannya, mengajaknya untuk membeli sesuatu yang sederhana, yang murah, tetapi itu sangat meaningful bagi si anak, karena dia merasa bahwa dia benar dicintai, benar dihargai oleh orang tuanya. Tipe bahasa cinta yang ketiga adalah kata-kata positif atau kata-kata dorongan. Kalau anak kita adalah anak yang memiliki kekuatan bahasa cinta di bagian ini, maka orang tua harus sering
memberikan kata-kata dukungan, memberikan kata-kata pujian, kata-kata motivasi, kata-kata yang menyejukkan hatinya, kata-kata apresiasi. Orang tua perlu untuk menunjukkan hal ini. Di zaman sekarang ini, kalau misalnya dia sudah agak gede, kita bisa, waktu dia bisa mengakses handphone, kita bisa mengirimkan pesan kepadanya, mungkin lewat SMS atau WhatsApp. Kita bisa memberikan pesan kepada dia, kata-kata dukungan, kita peduli dengan dia, kita begitu mengasihi dia. Jadi untuk bahasa anak yang memiliki bahasa cinta di bagian kata-kata positif, dia membutuhkan ungkapan dari orang tuanya. Dia butuh untuk mendengar, dia butuh untuk mengetahui isi hati dari orang tuanya lewat kata-kata yang dia dengar. Dan anak dengan tipe seperti ini, dia tidak terlalu mengapresiasi ketika orang tua memberikan hadiah atau ketika orang tua memberikan sentuhan fisik. Dia tidak terlalu begitu mengapresiasi, tetapi ketika memberikan dia kata-kata dukungan, maka anak benar-benar merasa bahwa dia sedang dicintai oleh orang tuanya. Yang keempat adalah quality time atau waktu berkualitas. Anak dengan tipe bahasa cinta ini, dia begitu menyukai waktu-waktu bersama dengan orang tuanya. Dia begitu senang ketika orang tuanya menyediakan waktu untuk bersama dengan dia. Ketika orang tuanya berbicara atau menghabiskan beberapa waktu untuk bermain bersama dengan dia. Anak dengan tipe bahasa cinta ini, dia senang untuk memiliki waktu bersama dengan bundanya, dengan papanya. Dia begitu senang untuk mendapatkan kesempatan untuk hanya berdua atau bertiga dengan orang tuanya. Jadi anak dengan tipe seperti ini, dia biasanya begitu menyukai ketika sebelum tidur orang tua membacakan cerita buatnya, atau orang tua menyempatkan waktu untuk bermain bersama dengan dia pada waktu sore. Dia anak yang begitu mengapresiasi orang tuanya ketika menyempatkan waktu untuk duduk nonton bersama dengan dia untuk film-film kesukaannya. Jadi tipe bahasa cinta ini memang dia begitu membutuhkan ada spend time yang diberikan oleh orang tua dengan dia. Dan tipe bahasa cinta yang kelima adalah memberikan bantuan. Memang semua anak membutuhkan untuk orang tua selalu memberikan bantuan kepada dia. Tetapi ada anak yang memang bahasa cintanya adalah senang jika orang tuanya memberikan bantuan-bantuan kepada dia. Memang terkesan dia seperti sangat manja, tetapi itu adalah bahasa cintanya. Dia begitu menyukai ketika pakaiannya disiapin oleh orang tua. Dia begitu menyukai ketika dia belajar dan orang tua turut menolong dia di waktu dia belajar, membantu dia mengerjakan PR. Dia begitu mengapresiasi di dalam hatinya. Dia begitu senang karena orang tua memberikan dukungan, bantuan kepada dia terhadap hal-hal yang memang dia perlukan. Jadi para bunda, orang tua dimanapun berada, kenali bahasa cinta atau kekuatan bahasa cinta yang dimiliki oleh anak-anak Anda, sehingga Anda bisa memperlakukan mereka dengan tepat, dan mereka bisa dengan yakin mempercayai bahwa orang tuanya begitu mencintainya karena dia dicintai dengan bahasa cintanya dia. Nah, berikut ini saya akan bagikan 4 cara untuk mendiagnosa kira-kira bahasa cinta anak Anda itu apa. Yang pertama adalah perhatikan dan lihat bagaimana ketika si anak mengekspresikan cintanya atau sayangnya kepada orang tua. Bisa perhatikan apakah dia mengungkapkannya dengan kata-kata, ataukah dia memberikan hadiah,
ataukah dia membuatkan kartu dan sebagainya. Kita bisa mendiagnosa dengan bagaimana dia mengekspresikan cintanya itu kepada orang tua. Yang kedua, kita bisa mendiagnosa juga dengan bagaimana dia mengekspresikan cintanya terhadap teman-temannya. Contohnya, ada anak yang senang membuatkan kartu buat temannya, ada anak yang senang memberikan hadiah buat temannya sebagai bentuk bahwa dia begitu mengasihi dan mencintai temannya. Nah, kita bisa mendiagnosa lewat hal ini. Jika dia sering sekali memberikan apresiasi atau tanda kasihnya kepada temannya lewat mungkin kata-kata pujian, atau mungkin memberikan kartu atau memberikan suatu pemberian, maka kita bisa mendiagnosa, oh, kekuatan cinta dari si anak ini ternyata di sini. Nah, dari situ kita bisa menarik kesimpulan untuk membuat kesimpulan bahwa anak kita bahasa cintanya adalah ini. Yang ketiga, untuk mendiagnosa apa kekuatan bahasa cinta anak kita adalah dari apa yang sering dia minta. Kalau anak terus merengek untuk meminta untuk bersama dengan orang tuanya, itu bisa jadi tanda yang sangat jelas bahwa bahasa cintanya dia adalah waktu berkualitas. Kita bisa melihat apa yang paling sering dia minta. Kalau mungkin dia selalu minta untuk dibantu ini, dibantu itu, bisa jadi bahasa cinta anak kita adalah memberikan bantuan. Jadi cintai dia dengan selalu berikan bantuan-bantuan kecil kepada dia untuk hal-hal apa saja yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dia lakukan. Cara yang keempat adalah untuk mendiagnosa bahasa cinta dari anak di rumah adalah dengan melihat dan mendengar apa yang paling sering dia keluhkan. Dia mungkin suka mengeluh tentang apa di rumah dia, apakah dia suka mengeluh, merengek, meminta untuk diberikan waktu bersama dia, atau dia mengeluhkan tentang pengen dikasih ini. Dia dengar saja apa yang paling banyak dia keluhkan. Itu bisa menjadi pertanda bahwa itu adalah kekuatan bahasa cinta yang dia miliki. Jadi ada 4 cara yang dapat Bunda pakai untuk mendiagnosa apa bahasa cinta yang dimiliki oleh anak Bunda dengan 4 hal tadi, dan semoga dengan mendiagnosa apa bahasa cinta anak Bunda di rumah bisa dapat menolong kita sebagai orang tua untuk mencintai mereka, menunjukkan cinta kepada mereka dengan kebutuhan mereka tersebut.